Sejarah perubahan UUD negara Indonesia pada umumnya telah berubah sebanyak 4 kali. Perubahan ini dikenal dengan nama amandemen. Amandemen pertama atau perubahan UUD pertama dilakukan pada tahun 1999 yang isinya tentang pembatasan kekuasaan presiden. Contohnya seperti pemindahan kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR. Pada awalnya, kekuasaan pembentuk UUD ada di tangan presiden dan fungsi dari DPR hanya untuk menyetujui rancangan UUD yang sudah dibentuk presiden. Setelah berjalannya waktu, pemindahan kekuasaan legislatif itu berada di tangan DPR, yang berarti DPR yang membuat UUD dan presiden hanya mengesahkan atau menyetujuinya untuk UUD. Selanjutnya, ada masa pembatasan jabatan presiden. Kita bisa melihat sebelumnya, Presiden Soeharto menjabat lebih dari 30 tahun sebagai presiden. Sehingga pada pasal 7 UUD 1945, yaitu perubahan pertama, presiden dan wakil presiden hanya memegang jabatannya selama 5 tahun saja. Dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dan hanya ada batas 1 kali lagi dalam masa jabatannya itu. Yang ketiga, ada penempatan mekanisme cek terhadap berbagai macam kewenangan presiden. Sebelum amandemen, presiden memiliki kekuasaan yang besar. Beberapa dari kewenangannya bahkan dibiarkan tanpa adanya cek kewenangan tersebut. Antara lain, ada pemilihan duta atau mengangkat duta dan juga konsul dan juga ada yang lainnya. Selanjutnya ada amandemen kedua pada tahun 2000 yang bersih tentang pengaturan hak asasi manusia. Pada amandemen kedua, ini terdapat beberapa tokoh yang mengalami pertentangan pendapat, yaitu Soekarno dan Supomo dengan Muhatta dan Muhyamin. Isinya yaitu Soekarno dan Supomo lebih mendukung pendekatan HAM yang lebih terbatas dan lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan nasional. Sementara, Hatta dan Yamin cenderung lebih mendukung pendekatan HAM yang lebih luas dan universal. Ini adalah salah satu perdebatan pandangan yang muncul dalam proses penyusunan konstitusi Indonesia pada masa itu. Lalu, setelah pertentangan pendapat, dari tokoh-tokoh tersebut mendapat hasil HAM tetap ada di UUD, contohnya yaitu terdapat pada pasal berikut. Selanjutnya ada amandemen yang ketiga, yang isinya tentang lembaga negara. Contoh dari lembaga negara yang pertama yaitu ada Mahkamah Konstitusi. Dalam Mahkamah Konstitusi, ini terdapat beberapa kewenangan, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ada lembaga MPR, di mana MPR ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi di Indonesia, melainkan sekarang MPR berkedudukan sama atau sejajar dengan lembaga negara lainnya. Sejak MPR tidak menjadi lembaga tertinggi, lahirlah lembaga yang bernama DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, ada amandemen keempat yang isinya tentang liberasi ekonomi. Dengan adanya perubahan amandemen keempat ini, penyelenggaraan ekonomi memiliki gagasan yang tertera pada pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi yaitu ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4. Dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan ayat demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.